Oke, kita mau ulang materi yang kemarin, pengantar model-model pembelajaran AUD, ini bab 1 kita. Kita mau lihat dulu sejarah PAUD di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ditelusuri 2 periode, karena bangsa Indonesia dijajah 2 kan. Yang terkenalnya yang kita selama ini pernah belajar penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Nah, sejarah PAUD di Indonesia juga ditelusuri dari 2 periode itu. Ini ada tokoh Friedrich Wilhelm August Froebel. Ini terkenal Froebel karena kata TK atau taman kanak-kanak atau kindergarten ini dari Froebel ini. Jadi 1840 Bu Froebel ini mendirikan kindergarten di kota Blankenburg, Jerman. Jadi dia merupakan pelopor PAUD di dunia. Jadi kalau nanti siapa pelopor PAUD di dunia ya ini Bapak Froebel ini. Kinder itu artinya anak, garten itu taman. Ini yang diadaptasi di Indonesia, TK itu kan taman kanak-kanak. Jadi menurut beliau, anak usia dini diibaratkan tunas tumbuh-tumbuhan. Masih memerlukan pemeliharaan dan perhatian sepenuhnya dari si juru tanam. Siapa si juru tanamnya? Tanamnya itu ya orang tua, ya guru, orang dewasa yang ada di jadi significant person buat si anak. Kindergarten juga dikenal sebagai Froebel School. Terus ada juga nih Maria Montessori. Dia terkenal karena dia adalah dokter wanita pertama ya. Jadi di Itali. Jadi dia mendirikan Casa dei Bambini, ditunjukkan bagi perawatan anak dari keluarga miskin dan kaum buruh. Jadi Casa dei Bambini itu kalau ada Casa dei Bambini itu Montessori. Kalau kindergarten itu Froebel ya, biar kalian sambil ingat-ingat nih. Rumah perawatan anak, rumah anak itu Casa dei Bambini. Terus ada Persatuan Wanita Aisyah, itu 1919 mendirikan Bustanul Atfal yang pertama di Yogyakarta. Kurikulumnya itu sikap nasional dan nilai-nilai agama. Terus ada Ki Hajar Dewantara atau Dewantoro, ini mendirikan Taman Lare atau Taman Anak atau Kindertuin yang akhirnya berkembang menjadi Taman Indria. Ini Bapak Pendidikan kita. Terus pengertian pendidikan prasekolah. Ini menurut NAIEC atau The National Association for the Education of Young Children, para ahli pada umumnya, anak usia dini atau early childhood atau anak masa awal adalah anak yang sejak lahir sampai dengan usia 8 tahun. Kan ada yang bilang sampai 6 tahun. Terus, nah kalau dari ini, pendapat beberapa ahli, ini bilang sampai 8 tahun. Oke. Tatanan anak masa awal menunjukkan pelayanan untuk anak sejak lahir sampai dengan 8 tahun di suatu pusat penyelenggaraan rumah atau institusi sebut kindergarten, sekolah dasar, dan program rekreasi. Kalau di PKBM atau sekolah non formal itu dibilangnya SD awal. Kelas 1 sampai 3 itu SD awal. 4-6 itu SD akhir. Early Childhood Education, pendidikan masa anak terdiri dari pelayanan yang diberikan dalam tatanan awal masa anak. Ya ini yang tadi biasanya pakai istilah yang children, early childhood education. Kalau di Indonesia itu PAUD, itu sama aja. Istilah lain yang digunakan untuk diskusi tentang pendidikan anak adalah nursery school atau preschool. Nah ini kemarin saya udah bahas juga ya. Nursery school adalah program untuk pendidikan anak usia 2, 3, dan 4 tahun. Tapi nanti misalkan kalian di Amerika, atau mungkin di Singapura, atau di UK, Inggris, atau sekitarnya, daerah United Kingdom, mungkin beda ucapannya. Nggak masalah. Di Indonesia sendiri itu pakai istilah TK. Kelompok bermain itu 4 tahun ke bawah. 3-4 itu kelompok bermain. Kalau di Indonesia nih, atau playgroup. Kalau 4-5 TKA. 5-6 TKB itu di Indonesia. Ya. Ini kan karena kita lagi belajar pengantar, biar kalian tahu. Jadi nggak bingung nanti misalkan siapa tahu nih ada yang lanjutin kuliah di Malaysia. Atau di luar negeri nih misalnya. Terus istilahnya beda sama di Indonesia, kalian udah nggak bingung lagi karena udah tahu. Ya, jadi nambah wawasan kalian juga. Nah, ini ada keputusan menteri dan sebagainya, ini bisa dibaca sendiri. Ada usia 4-6 tahun. Ini untuk di Indonesia. Mungkin negara lain beda lagi kebijakannya. Nah, menurut NAIEC itu istilah preschool adalah antara usia toddler. Toddler itu 1-3 tahun. Dan usia masuk kelas 1, biasanya antara usia 3-5 tahun. Toddler itu adalah pengertian toddler, anak yang mulai berjalan sendiri sampai dengan usia 3 tahun.
Kindergarten tujuannya untuk persiapan masuk kelas 1. Secara perkembangan biasanya meliputi anak usia 4 sampai 6 tahun. Jadi, sedangkan anak prasekolah adalah mereka yang berusia 3 sampai 5 tahun. Bill Learn dan Snowman menggunakan pengertian anak prasekolah adalah mereka yang berusia 3 sampai 6 tahun. Jadi, kayak di tempatnya dulu Kenzie Keaton anak saya, dia pakai istilahnya toddler. Toddler itu 3 tahun ke bawah. 3 sampai 5 tahun, 6 tahun itu preschool atau prasekolah. Ya. Mungkin agak beda sama kalau sekolah formal, sekolah nasional, atau sekolah pemerintah, swasta, biasanya pakai TKA, TKB, istilah aja, tapi sebenarnya sama aja. Itu hanya istilah, penyebutan aja. Mungkin kamu ke international school nanti ada nursery class, terus ada kindergarten class atau primary, ya itu istilah aja. Ya, jadi kalian udah nggak bingung lagi gitu kalau ada dengar atau kalian baca istilah ini sama aja. Itu early childhood juga. Lingkungan anak usia awal. Ekologi adalah suatu studi tentang bagaimana orang-orang berinteraksi dengan lingkungannya. Ini tokoh ekologi nanti kalian belajar di perkembangan anak itu ada Bronfenbrenner. Bronfenbrenner itu ada teori sistem. Jadi di mana lingkaran nanti ada lingkungan terdekat dengan si anak sampai lingkaran luar dari si anak. Nah, lingkungan anak TK terdiri 3 lapis yang masing-masing mengandung lingkungan ekologi yang berorientasi pada lingkungan fisik, lingkungan yang bersifat aktivitas, terus berbagai orang yang ada di sekitar anak. Dia bisa dibedain dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, status kesehatan, dan tingkat pendidikannya. Di sini anak belajar sistem nilai, sikap, dan norma. Ada komunikasi juga antara anak dan orang di sekelilingnya akan menentukan perkembangan sosial dan emosional anak. Jadi kalau anak yang hubungannya hangat, anak merasa aman, kebutuhannya terpenuhi, biasanya dia akan menghasilkan perkembangan kepribadian yang lebih mantap. Lebih kompeten nanti ujung-ujungnya dibandingkan apabila hubungannya banyak mendatangkan kecemasan. Itu artinya sangat penting banget pendidikan anak usia dini. Jadi kalian nih calon-calon guru PAUD, keputusan kalian sudah sangat tepat. Karena semua nih rata-rata nggak ada yang cowok kan, semua perempuan nih di sini semua wanita. Minimal kalaupun kalian nanti tidak jadi guru atau kerja di sekolah, misalkan lulus kuliah langsung menikah, kalian punya investasi yang luar biasa untuk anak kalian. Ya, untuk keturunan kalian kan udah punya pemahaman, udah belajar psikologi perkembangan. Nah, sekarang biar tahu tentang pendidikannya anak gimana. Jadi nanti kalian udah terbuka. Kayaknya anakku cocok nih untuk era zaman sekarang nih model pendidikannya seperti apa. Jadi nggak kaku. Kalian nanti banyak referensi. Apalagi nanti kita akan undang tamu juga. Kalian lebih banyak lagi, lebih luas. Oke? Jadi jangan bilang meskipun aku dari kabupaten mana, aku dari kampung mana, nggak usah khawatir. Sekarang semuanya selama kalian mau belajar, informasi terbuka. Kita bisa belajar dengan siapa, kapan saja, dan di mana saja kan. Sekarang ini apalagi lewat Zoom. Terbuka dunia. Jadi kalian harus lebih percaya diri. Meskipun kita tinggalnya di Kalimantan Tengah, ada yang di daerah, kalian mesti punya confidence sama mahasiswa-mahasiswa yang di Jawa atau bahkan mahasiswa-mahasiswa yang di luar negeri. Kalian harus confidence-nya sama gitu ya. Anak yang kompeten, tadi yang seperti saya bilang, ada beberapa sarana cara mengembangkan kompetensi pada anak, antara lain waktu yang paling baik untuk mengembangkan kompetensi dari lahir 6-8 sampai 2 tahun. Kenapa? 50% otak anak itu berkembang usia ini. Jadi mulai sekarang nanti kalian kalau punya anak atau punya adik atau punya keponakan siapa atau tante kalian atau mama kalian atau tetangga lagi hamil, dikasih tahu nih rahasia ini. 50% otak anak tuh 2 tahun pertama. Biasanya orang 2 tahun pertama disia-siain anak-anak. Karena nggak ngerti. Bahkan di jalan kan di kampung ya, di kota kita aja nih, di kota Palangkaraya atau mungkin masih banyak yang di luar Kalimantan juga berpikir, buat apa ya anak diajarin masih kecil. Nanti aja deh minimal 4 tahun 5 tahun deh baru disekolahin kalau yang mau sekolah atau diajarin. Itu salah besar. Bukan masalah sekolah atau nggak sekolah nggak apa-apa selama tetap distimulasi. Makanya itu pentingnya stimulasi anak sejak dini. Kenapa? Karena 50% otak anak tuh 2 tahun pertama, sisanya sampai 6-8 tahun itu 30%. Sisanya lagi sampai remaja cuma 20%. Kalau udah kayak saya, kayak kamu nih udah nggak bisa lagi berkembang. Kamu makan vitamin termahal sekalipun,
yang katanya bisa otaknya bisa berkembang tambah pinter itu research-nya kemungkinannya tuh kurang. Yang ada kamu kalau sebesar kalian cuma bisa menata otaknya aja. Menata dalam arti apa? Ya mantan-mantannya nggak penting, nggak usah dipikirin gitu. Fokus lebih ditata lah pikirannya. Di delete yang nggak penting di delete gitu. Kayak otak kita kan kayak komputer kan. Jadi yang memori-memori yang nggak baik jangan diingat-ingat, ganti masukin mata kuliah model, masukin teori-teori yang penting ya. Itu kalau udah seumur kita. Tapi kalau anak-anak itu harus distimulasi, stimulasinya juga harus tepat. Nah, anak yang kompeten itu kalau orang tua, orang dewasa sekitarnya mempunyai pengetahuan ini dan dia bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, di mana anak bisa nyaman, aman untuk berkembang secara optimal. Inilah yang akan menghasilkan anak yang kompeten. Pandangan terhadap anak ada beberapa, banyak banget, ini hanya beberapa rangkuman. Saya rangkum Barbara Newman dan Philip Newman mengemukakan beberapa pandangan mengenai anak seperti yang disebutkan di bawah ini. Anak itu orang dewasa yang mini, anak sebagai orang yang berdosa, tabula rasa. Ini belajar ya kemarinnya John Locke di perkembangan kalau nggak salah. Tanaman yang tumbuh, anak sebagai milik, anak sebagai investasi untuk masa depan, itu beberapa pandangan tentang anak. Hak-hak anak ini ada dari Indonesia. Kemarin saya ada juga, ini dari PBB. Kemarin saya dengar kalian presentasi itu ada yang dari hak-hak Indonesia. Nanti silakan kalian tukeran materi ya. Untuk yang bab 1 biar saling melengkapi. Nah, kalau di PBB itu ada deklarasi tentang hak anak. Kasih sayang, cinta, mendapatkan gizi perawatan kesehatan, kesempatan bermain dan berrekreasi, hak untuk mempunyai nama dan kebangsaan, hak untuk mendapatkan perawatan khusus bila cacat, hak untuk belajar dan menjadi warga negara yang berharga, hak untuk kedamaian dan persaudaraan, hak yang sama tidak dibedakan dan tidak didiskriminasikan. Itu hak-hak anak. Oke, selesai. Jadi, itu rangkuman dari bab 1 pengantar mata kuliah kita. Nanti minggu depan saya akan jelaskan tentang high scope dan ada kelompok yang siap presentasi untuk apa tadi saya nggak hafal. Habis high scope itu Montessori. Oke? Baiklah, selamat pagi.